qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin. Jadi kam min fi'atin, jadi kaum yang sedikit ghalabat fi'atan katsirah, bisa mengalahkan kaum yang banyak biiznillah, itu karena ada izin dari Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu bersama orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin mengalahkan sesuatu yang besar, cita-citanya sampai besar atau kecil? Besar. Jadi kalau ingin jadi orang yang besar, harus cita-citanya yang besar. Kalau ingin ditaklukkan cita-citanya, ingin diwujudkan cita-citanya, harus kita meraihnya, berprosesnya istiqomah dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ini di sini wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau sampai telaten sabar dalam menjalankan aktivitas, meraih cita-cita, dengan sabarnya dengan cara apa? Disiplin. Masuk kampus, misalkan kampusnya sudah masuk offline tatap muka, disiplin, waktunya disiplin, masuknya jam 8 kurang seperempat atau setengah 8 udah sampai di kampus. Di tempat kerja juga seperti itu, masuknya jam 7 seperempat udah sampai, atau setengah 7. Itu melatih diri untuk disiplin. Kalau sudah terlatih, sabar kita menjalankannya. Menjalankan disiplin itu luar biasa, butuh perjuangan. Kalau nggak telaten, kalau nggak sabar, nggak bisa. Bahkan Allah itu menantang kepada hambanya, kalau ingin sukses, kalau ingin terkabulkan cita-citanya, kalau ingin doanya diistijabah, kalau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, Allah itu bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau kamu minta pertolongan padaku, kata Allah, kamu minta kekuatan dari aku, karena hakikatnya manusia, makhluknya Allah ini dhaif, lemah. Jadi harus minta kekuatan dari Allah. Semua makhluknya itu la haula wala quwwata illa billah. Jadi semua itu tidak ada daya dan kekuatan kecuali itu diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin diberikan kekuatan oleh Allah, wasta'inu bisabri wassalah, bermohonlah kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Keduanya itu, sabar dan sholat itu adalah kelakuan yang sangat besar, yang amat berat. Illa, kecuali, akan ringan, 'alal khashi'in, bagi mereka yang sudah tahu nikmatnya ibadah. Jadi kerja, niatkan ibadah. Kuliah, niatkan ibadah. Sekolah, niatkan ibadah. Nanti bernilai ibadah semua. Makanya Bapak, di awal kita tadarusan qiraatil Quran, niatkan pahala dari kita membaca Al-Quran, kita hadiahkan kepada orang tua kita, kepada bapak ibu
kita. Jadi sampean semakin banyak sampean membaca Al-Quran, karena niat dari awal sudah menghadiahkan, mengkhususkan niat baca Al-Quran, pahalanya kita haturkan, kita hadiahkan pada bapak dan ibu kita, masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita haturkan secara otomatis. Setiap sampean baca Al-Quran dimanapun sampean berada, nanti pahalanya akan mengalir kepada bapak dan ibu kita. Terus barokahnya kita minta sama Allah supaya diberikan kepada kita yang membacanya. Jadi kita kalau ingin kita itu diberkahi hidup kita, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, atau Al-Quran ini menjadi wasilah untuk kita berzikir mengingat Allah. Pokoknya kita nggak lepas dari ridho Allah, kita nggak lepas. Sedangkan ridho Allah itu berada pada ridho kedua orang tua kita. Ridho Allah fi ridal walidaini. Ridhonya Allah berada pada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau ingin sukses, kalau ingin dipanjangkan umurnya, kalau ingin sukses dunianya, rezekinya besok sampai dilancarkan sama Allah. Kok besok Pak? Sekarang. Iya, sekarang. Sekarang rezekinya dilancarkan oleh Allah. Syaratnya dua. Yang pertama, kata Kanjeng Nabi, man ahabbu ayyumaddalahu fi umri. Siapa-siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, di antara kita ingin dipanjangkan umurnya, wa ayyuzadalahu fi rizqihi, dan dilancarkan rezekinya, disukseskan dunianya, diberkahi hidupnya. Syaratnya kata Kanjeng Nabi ada dua. Apa itu? Falyabarru walidayhi, harus berbakti kepada kedua orang tua. Itu syarat yang pertama. Jadi sampean kalau sudah berbakti kepada orang tuanya dan orang tuanya ridho sama sampean, pasti Allah akan ridho sama sampean. Pasti hidupnya sampean besok akan diberkahi oleh Allah. Pasti hidupnya sampean besok akan bahagia. Pasti hidupnya kita besok akan diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, wal yasil rahimahu, dan sambung tali silaturahim. Jadi syaratnya dua. Kita kalau ingin dipanjangkan umurnya, kita kalau ingin dilancarkan rezekinya, yang pertama harus kita berbakti kepada orang tua, harus berbakti kepada bapak dan ibu kita, masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang kedua, sambung tali silaturahim. Kepada siapa? Terutama kepada kedua orang tua. Sambung. Sampai kuliah ada di Malang, sampai kerja ada di Malang, minimal telepon. Sekarang udah dipermudah kita menghubungi orang tua. Kalau dulu pakai surat, sekarang bisa video call dan gratis karena ada wifi ya. Sampai gunakan itu alat-alat teknologi yang semakin canggih untuk kita bisa selalu bersilaturahim dengan kedua orang tua, mumpung orang tuanya masih hidup. Kalau sudah meninggal, kita sambung dengan cara kita berbuat amal soleh. Contohnya seperti apa? Qiraatil Quran, bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, berbuat baik, membuang paku di tengah jalan, menolong orang yang kesusahan,
membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim. Itu salah satu bentuk amal soleh kita yang terus bisa mengalir pahalanya walaupun orang tua kita sudah meninggal. Silaturahim setelah kedua orang tua kita, yang kedua silaturahim dengan saudara dan kerabat kita, saudara kandung, sepupu, Pak Le, Bu Le, sambung terus. Terus yang kedua, sambung silaturahim dengan tetangga. Sambung silaturahim dengan para tetangga, para sahabat, tetangga jauh, tetangga dekat, sambung silaturahim. Jangan sampai putus silaturahim. Sambung dengan teman-teman, reuni. Besok sampean tatkala sampean disukseskan jadi pengusaha sukses, amin. Pas ada acara reuni, sampean sumbang acara reuni itu 1 juta, 2 juta, itu subsidi silam untuk teman-temannya sampean yang tidak sukses, gak bisa nyumbang misalkan. Sampean sumbang sudah, panitianya itu yang menyediakan makanan enak, yang menyediakan fasilitas untuk acara reunian itu, sampean sumbang, itu bentuk sedekah sampean terhadap teman-temannya sampean. Jadi nanti reuninya itu rame karena yang tidak mampu tidak dibebani oleh biaya-biaya lainnya karena udah ditanggung sama sampean. Wis, aku yang tanggung wis. Siapa yang masak atau catering? Tak tanggung wis. Berapa sih yang hadir reuni SMA ini? Atau reuni kuliah waktu S1 misalkan. Oh, kurang lebih 5 juta. Ya wis, aku yang tanggung. Harus gagah. Karena Allah maha gagah. Allah itu ya Qahhar. Allah itu maha gagah. Kita hambanya harus gagah. Ya Jabbar, harus kuat. Itu kuat pemikirannya, kuat akalnya, cerdas, kuat hartanya, kaya raya, kuat mentalnya, bijaksana. Harus gitu. Ngaji sedikit tapi barokah luar biasa. Jadi sampean untuk mengalahkan, untuk menaklukkan cita-citanya sampean yang besar, syaratnya tadi wallahu ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau sampai sabar, ulet, telaten, dibarengi tetap sama Allah. Sampai kapanpun Allah akan bersama kita. Namun sebaliknya, kalau kita nggak sabar, berarti yang menemani bukan Allah, tapi siapa? Setan. Makanya sampai melakukan hal apapun berdoa. Mau keluar rumah berdoa, mau kuliah berdoa, mau kerja, berangkat kerja berdoa, doa keluar rumah, doa naik kendaraan, harus hafal kan itu. Hal yang kecil sampai hafal, besok bisa sampaikan ke anak cucunya sampean. Ya, memang banyak kita oleh guru-guru kita misalkan diajarkan berdoa misalkan di setiap hari. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina, ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami min ahlil ilmi, menjadi ahli ilmu, min ahlil Quran, ahli Al-Quran, min ahlil ibadah, ahli ibadah, min ahli sujud, ahli sujud, min ahlil khair, ahli dalam kebaikan. Kita dulu, Allah maja'alna, kita dulu, baru setelah kita wa auladana, baru anak kita, wa dzurriyyatina, baru cucu cicit kita.
Jadi kita sekarang ini mendapatkan keberkahan dari Allah, hidup berkah, hidup bahagia, hidup sukses, bisa jadi itu adalah doa-doa dari orang tua kita, dari sesepuh kita, kakek buyut kita dulu doanya seperti itu. Akhirnya kita sekarang menjadi anak yang cerdas, yang pintar, yang soleh, soleha, ahli Al-Quran, ahli sujud. Kok enak ya? Padahal teman-temanku itu kalau sholat, disuruh sholat sama orang tuanya itu wah nyelpon. Aku kok gampang ya? Bisa saja itu berkah dari doa kakek nenek kita dulu atau orang tua kita dulu. Jadi bukan karena kita. Makanya besok yang harus kita garis bawahi, harus kita sadari bahwa kesuksesan kita itu bukan mutlak karena dari usaha kita. Harus sampai camkan itu. Bisa saja kesuksesan kita itu karena doa dari orang tua kita, ridho dari orang tua kita, atau berkah doa dari kakek buyut kita yang sudah meninggal terlebih dahulu, gitu ya. Jadi sampean haul, adakan haul sedekah, misalkan sampean tiap tahun menghauli kakeknya atau menghauli orang tuanya yang sudah meninggal. Ada tuh pengusaha di Malang itu menghauli ayahnya sama ibunya itu tiap tahun itu menghabiskan dana 10M. Menghauli ayah ibunya itu sampai menghabiskan dana 10M tiap tahun. Bayangkan betapa bahagianya orang tuanya disedekoi oleh anaknya. Walaupun mereka sudah meninggal, pahala keberkahan akan terus mengalir sampai kepada kedua orang tuanya itu. Mumpung orang tuanya sampean masih hidup, harus sampean sukses. Jadi sampean itu tidak menghayal kebahagiaannya mereka. Tapi misalkan sampean punya uang banyak, gaji pertama atau usaha pertama keuntungannya banyak, sampean serahkan kepada bapak ibunya. Ini bu, ini pak, apa ini le? Ini gaji pertama saya. Kok akeh? Dihitung 5 juta. Ya nggak apa-apa. Itu hadiah untuk bapak, untuk ibu. Sampai bisa melihat senyumnya mereka masih, kalau mereka masih hidup, bahagianya mereka. Padahal mereka tidak menuntut itu, tidak mengharapkan itu. Mereka cukup dengan melihat anaknya sukses, anaknya bahagia, itu sebuah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Apalagi sampai masih ingat kepada orang tuanya, masih berbakti kepada orang tuanya, memberi hadiah. Ibunya sampean belikan kalung, ibunya sampean belikan gelang, cincin, seharga 10 juta. Ibunya nggak mengharapkan itu, tapi sampean kasih ada itu luar biasa. Ibunya ridho sama sampean, Allah ridho sama sampean. Itu ya. Jadi sampean itu harus, kalau ingin panjang umur, berkah umur, sukses dunianya, sampai juga sukses akhiratnya, nomor 1 harus birrul walidain. Harus kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, sambung silaturahim dengan orang tua, dengan kerabat dekat, sambung silaturahim dengan teman, dengan tetangga, dan para sahabat. Insyaallah kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. وكلمه